Melihat Wu Chen, semua orang bingung. Beberapa dari mereka telah melihat gerakan Wu Chen, tetapi mereka tidak tahu jenis trik apa itu, dan jenis teror apa yang dimilikinya. Mereka hanya merasa bahwa gerakan ini sangat misterius, tidak terduga, dan luar biasa. Bahkan kebencian abadi Huang Pu tidak dapat menahan cemberut. Keterampilan unik Wu Chen benar-benar tidak dapat dipahami. Setiap keterampilan unik sangat aneh dan membingungkan. Sulit untuk menemukannya di dunia, tetapi sangat kuat, dengan kekuatan manusia super, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Begitu lagu Dewa Phoenix dinyanyikan, fluktuasi energi yang mengerikan segera menyebar, bergetar, menyebar terus-menerus, menyebar dari segala arah, meluas, dan sangat luas. Lagu Dewa Phoenix, langit dan bumi bernyanyi, dewa dan Buddha gemetar, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh ruang dipenuhi dengan energi misterius. Energi ini sangat halus, dan tidak diketahui di mana ia lahir, tetapi itu nyata. Karena semua orang dapat merasakan gelombang dahsyat ini, energi yang tak berujung, getaran yang gila, gelombang yang tak henti-hentinya, ganas dan tak tertandingi. Begitu kekuatan Phoenix Divine Song meletus, serangan Huang Pu terhadap langit dan bumi pun terguncang. Energi yang tak berujung datang dari segala arah, mengguncang seluruh angkasa, yang sangat mengerikan. Raungan, raungan, Phoenix Divine Song bernyanyi, dengan energinya yang luar biasa, untuk melawan dunia kebencian abadi Huang Pu. Tekanan pada naga Changlong dan Yinglong juga anjlok, dan mereka membangkitkan momentum yang kuat dan menyerbu lagi. Kekuatan yang dahsyat mengguncang seluruh dunia, yang sangat mengerikan dan menakutkan. Changlong dan Yinglong menyerbu keluar. Energi teror super meledak keluar. Kekuatan yang mengerikan, gegar otak yang hebat, membawa kekuatan yang paling mengerikan, menyerbu ke arah tubuh kebencian abadi Huang Pu. Segel Kaisar. Melihat naga ganda datang, Huang Pu takut menjadi sedikit ceroboh. Dia segera mendesak segel Kaisar untuk bergerak. Energi yang ganas, seperti gelombang yang mengamuk, bergulir keluar dan mengguncang seluruh angkasa. Begitu segel Kaisar keluar, cahaya terang langsung keluar. Energi yang dahsyat, getaran yang konstan, dan getaran yang konstan membuat seluruh ruang bergetar tanpa henti, yang sama sekali tidak mampu menahan energi yang kuat ini. Apakah menurutmu segelmu masih bisa digunakan? Dengan senyum tipis, Wu Chen segera mendesak prasasti Zenmo. Kekuatan prasasti Zenmo pecah, menyapu seluruh ruang dan berdampak pada seluruh ruang. Itu sangat besar dan membawa kekuatan teror. Itu digulingkan ke arah segel Tianzi, yang dibenci Huang Pu untuk waktu yang lama, dan tidak dapat digunakan oleh segel Tianzi miliknya. Tianziyin adalah harta karun tingkat kuasi surga. Harta karun ini memiliki energi yang sangat kuat. Setelah digunakan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Huang Pu Changhen untuk menggunakan Tianziyin. Begitu prasasti Zenmo muncul, prasasti itu membawa energi yang kuat dan mengarah ke segel Kaisar. Cahaya itu meledak, menyilaukan dan cemerlang. Wajah Huang Pu tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Wu Chen tidak lebih baik dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia memiliki harta karun tingkat kuasi surga seperti prasasti Zenmo. Oleh karena itu, tidak jelas bahwa Kaisar mencetak harta karun tingkat kuasi surga ini untuk keuntungan dan tekanannya. Namun, dia masih menggunakan Tianziyin, karena prasasti Zenmo milik Wu Chen telah menyerbu. Tanpa Tianziyin, dia akan lebih pasif dan situasinya akan semakin buruk. Kong, dua harta karun spiritual kuasi surga bertabrakan. Energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Itu seperti gelombang yang besar. Itu melesat ke segala arah dengan cepat. Itu sangat mengerikan. Semua orang terkejut dan mundur. Prasasti Zenmo dan Tianziyin semuanya adalah harta karun spiritual surgawi semu. Meskipun tidak seseram harta karun spiritual surgawi yang asli, keduanya jelas bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Keduanya luar biasa dan melampaui imajinasi. Energi yang sangat besar, ledakan yang terus-menerus, aliran yang terus-menerus keluar, menyapu dan membuka, teror yang tak tertandingi, mengguncang semua sisi, mengguncang bumi, mengejutkan. Jawab sayap cahaya naga. Pada saat ini, sosok Wu Chen melintas dan menunjukkan sayap cahayanya kepada naga. Kekuatan yang dahsyat meletus, membentuk kekuatan Qi yang kuat. Memegang tubuh Wu Chen, ia bergegas keluar dari tubuh Raja Abadi,
bersinar dan langsung menuju kebencian abadi Huangpu. Melihat ini, semua orang terkejut. Sekarang, Tianziyin dan Prasasti Zenmo, dua harta karun spiritual surgawi semu, bersaing. Energi yang dihasilkan oleh mereka sangat menakutkan. Bahkan orang-orang kuat di wilayah legendaris tidak berani memasuki pusat. Namun, Wu Chen langsung menyerbu. Jika energi mengerikan itu tersapu, itu akan berdampak mutlak padanya, dan itu akan langsung jatuh ke angin. Huangpu Changhen juga berpikir begitu. Fluktuasi energi yang disebabkan oleh kontes antara dua harta karun spiritual tingkat kuasi surga itu sangat mengerikan. Bahkan dia tidak berani memasuki pusat itu dengan mudah. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Wu Chen jelas tentang semua ini. Dia juga bukan orang bodoh. Secara alami, dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu seperti itu. Namun, karena dia telah melakukannya, dia secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Pembunuh naga. Ketika dia berada di dekat pusat badai, pisau pembunuh naga Wu Chen menyala, dan kekuatannya yang ganas meledak, mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Sekarang, pedang pembunuh naga telah ditingkatkan ke harta roh tingkat atas. Pedang itu memiliki kekuatan manusia super. Bahkan dalam menghadapi harta roh tingkat surgawi semu, pedang itu tidak buruk. Karena pendukung inilah ia akan langsung menyerbu dan mengabaikan energi yang dihasilkan oleh dampak harta roh tingkat surgawi semu. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Setelah cahaya pedang pembunuh naga menyala, mereka mampu menahan cahaya harta roh tingkat surgawi. Bahkan harta roh tingkat surgawi tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Tahu ini adalah harta roh tingkat atas. Huangpu Changhen melihat pedang di tangan Wu Chen. Dapat dilihat dari cahaya yang dipancarkannya dan semua kekuatannya yang ganas dan kuat. Itu jelas merupakan harta roh tingkat atas. Meskipun tidak sebagus harta roh tingkat surgawi semu di tingkat bumi, ia dapat dicapai untuk sementara waktu menahan harta roh tingkat surgawi semu. Selain itu, di antara dua harta karun spiritual tingkat kuasi surga, ada satu harta karun spiritual tingkat kuasi surga milik Wu Chen sendiri. Kekuatan yang dilepaskan oleh tablet Zenmo dapat memberikan sedikit bantuan kepada Wu Chen dan memungkinkannya untuk melawan segel Tianzi. Tianleice. Pada saat ini, Wu Chen berteriak, dan pisau pembunuh naga digunakan untuk memotong naga itu. Setelah guntur dipadamkan, energi yang ganas meletus dari Wu Chen. Kekuatan yang dahsyat mengguncang ruang di sekitarnya, berubah menjadi kekuatan guntur yang ganas, dan muncul di ruang ini. Kekuatan guntur yang tak berujung, ledakan yang melonjak, mengguncang seluruh ruang, kekuatan yang dahsyat, mengguncang seluruh dunia, sangat dahsyat, sangat ganas, sehingga seluruh ruang berubah menjadi lautan guntur, guntur melonjak, guntur bergulung, gelombang yang mengamuk menggulung langit, bumi berguncang, jalan pengganggu yang ganas. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar, guntur yang padat, terus-menerus terbelah, terus-menerus berkedip, energi yang mengerikan, melalui guntur meledak, mengguncang seluruh dunia, teror yang tak tertandingi. Tianleice, memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Kekuatan Tianlei terbelah. Cahaya guntur yang mengerikan keluar. Itu terbelah dengan kuat. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bergegas langsung ke Huangpu Changhen, dan melancarkan serangan ganas padanya. Wajah Huangpu kaku. Ia merasakan kerasnya serangan Wu Chen. Ia tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Surga dan neraka. Huangpu Chang membenci dan meninju. Bersamaan dengan pukulan itu, energi yang ganas, seperti letusan gunung berapi, meletus, mengguncang seluruh angkasa, yang sangat menakutkan. Energi yang ganas itu, membentuk badai yang mengerikan, membawa kekuatan umum untuk menghancurkan segalanya, melesat keluar dan menyerbu Wu Chen. Tidak ada rasa takut dalam tabrakan dengannya. Ledakan. Dua energi yang kuat, bertemu di tengah, tiba-tiba, energi yang kuat, meletus dari tengah, seperti gelombang yang kasar, menyapu, energi yang mengerikan, ledakan dahsyat, mengguncang seluruh dunia, teror yang tak tertandingi, kengerian. Wu Chen dan Huangpu Chang membenci konfrontasi dan tabrakan mereka yang terus-menerus. Kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mengerikan dan sangat tirani, yang membuat mereka semua tidak bisa tidak kagum. Kedua orang ini benar-benar monster. Kekuatan mereka telah melampaui imajinasi mereka.
Keduanya adalah bakat terhebat di benua Tianwu. Mereka mampu bersaing satu sama lain. Para jenius dari seluruh dunia saling bertarung. Huangpu Changhen melihat semua ini dengan tenang, dan matanya terkejut. Dia berpikir bahwa, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menang, karena kultivasinya saat ini legendaris, sedangkan kultivasi Wuchen hanya 6 elemen lingkungan naga. Dari perspektif kultivasi saja, itu bukan level. Namun, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Wuchen begitu mengerikan sehingga dia dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, yang benar-benar di luar imajinasi dan sangat mengerikan. Bahkan dia akan terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Sekarang pertempuran telah berlangsung, dia benar-benar harus menggunakan beberapa cara khusus untuk segera menyelesaikan Wuchen dan memenangkan kemenangan terakhir. Ketika dia datang ke Tanah Suci Xuanyu, dia tidak hanya mencari harta karun di luar, tetapi yang terpenting adalah warisan para penguasa. Pada hari-hari awal, warisan para penguasa hanya sebagian kecil, dan dia datang kali ini untuk mendapatkan semua warisan. Oleh karena itu, dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Begitu dia dan Wuchen bertarung di sini, mereka membuang banyak waktu, yang mengarah pada warisan dewa sejati dan para penguasa, dan kehilangan tangan mereka, maka dia akan benar-benar menyesali kematiannya. Oleh karena itu, dia harus bertarung dengan cepat, mengalahkan Wuchen dengan cepat, dan memenangkan perang ini. Surga Lunmu, Huangpu benci berteriak, dan mendesak energi yang kuat dan menakutkan untuk meledak, membuat serangan unik. Mendengar 4 kata ini, wajah orang-orang semua terkejut. Beberapa dari mereka telah bertarung dengan Huangpu Changhen. Mereka sangat tahu keterampilan unik macam apa itu. Lunmu Tianyu adalah jurus unik yang unik dari tubuh baik dan jahat. Begitu kekuatannya dikeluarkan, jurus itu akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu terkena, langit dan bumi akan hancur, angkasa akan berguncang dan bumi akan berguncang. Dengan kata lain, Huangpu Changhen sekarang menggunakan jurus uniknya sebagai fisik khusus, yang tidak dapat dipelajari orang lain. Karena perbedaan fisik, karena ia tidak dapat mempelajarinya, ia secara alami memiliki sedikit pengetahuan dan dapat menghasilkan strategi respons, yang juga sangat sedikit. Coba pikirkan, kita dapat melihat bahwa jurus Lunmu Tianyu pada dasarnya adalah jurus rutin. Kita tidak dapat melihatnya. Secara alami, kita tidak dapat menemukan strategi untuk menghadapinya. Dibandingkan dengan mereka, situasi Wuchen bahkan lebih tidak menguntungkan. Mereka relatif lebih baik, karena mereka telah melihat Lunmu Tianyu dan memiliki sedikit pemahaman tentang jurus ini. Adapun Wuchen, ia adalah pertama kalinya bertarung dengan Huangpu Changhen. Ia telah bertemu dengan jurus-jurus fisik khusus. Pada awalnya, ia pasti tidak akan tahu harus berbuat apa. Dia akan menemukan mereka sama sekali. Tidak ada cara untuk menghadapinya, dan situasi dalam pertempuran sangat serius. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Begitu ini terjadi, itu pasti akan jatuh ke angin, atau bahkan gagal total. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkan Wuchen, seperti yang mereka lakukan ketika mereka berhadapan dengan kebencian abadi Huangpu. Karena mereka tidak terbiasa dengan gerakan dan kekuatannya, mereka membuat beberapa kesalahan, yang menyebabkan inisiatif mereka diambil alih oleh kebencian abadi Huangpu dan akhirnya kalah dalam seluruh pertempuran. Surga Lunmu, Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar gerakan seperti ini. Dia tidak mengerti apa itu. Namun, dia tidak peduli, tetapi mendesak guntur untuk membelah langit, cahaya guntur yang kuat, ledakan yang melonjak, energi teroris, gegar otak dan keluar, menyapu dan membuka, dahsyat, teror yang tak tertandingi, mengguncang bumi. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar lagi. Kilatan guntur dan kilat muncul dari awan guntur. Petir bergetar dan keluar melintasi langit, menyapu seluruh langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Krak, guntur melonjak, petir meledak, dan ruang di bawah semuanya hancur. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Guntur yang mengerikan dan gemerlap terus-menerus membuat tempat ini menjadi sepotong leais. Guntur itu padat dan penuh dengan seluruh dunia. Guntur bersinar, petir itu terbang di udara, membawa kekuatan bitah dan teror, dan dengan ganas menyerbu ke arah kebencian abadi Huangpu. Serangan itu sangat ganas, dan teror yang tak tertandingi sudah cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia.
Wu Chen menggunakan strategi gerakan percobaan dan aksi dahsyat untuk menguji aksi Huang Pu Changhen mengelilingi makam Tianyu untuk melihat aksi macam apa itu dan kekuatan mengerikan apa yang dimilikinya. Lingkaran surga makam. Pada saat ini, Huang Pu selalu benci minum banyak, tetapi juga menggunakan keterampilan unik dan energinya yang kuat, yang keluar dari ruang ini dan menyapu, seperti gelombang besar, menyapu seluruh dunia, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ledakan. Kekuatan Lun Mu Tianyu dan Tian Leice saling bertabrakan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat pecah dalam sekejap, seperti badai, menyapu, bergegas ke segala arah, energi melonjak, bergulir terus-menerus, seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang langit dan mengguncang tanah, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang melihatnya dengan semacam mata terkejut, dan mereka tidak berkedip sama sekali. Pertempuran ini adalah pertempuran puncak generasi muda di benua Tianwu. Siapapun yang menang atau kalah, mereka akan membuat kegemparan besar di benua Tianwu mereka, yang akan membuat dunia berguncang. Kekuatan guntur langit, yang merupakan teror absolut, energi yang mengerikan, meletus, mengguncang seluruh ruang, sangat luas. Namun, ini bukan aksi biasa. Ini juga merupakan energi yang menakutkan, kekuatan yang dahsyat, meletus tanpa henti, terus melonjak, menyapu dan membuka, berdampak pada seluruh langit dan bumi. Ini sangat menakutkan dan mengejutkan. Efek dari tabrakan antara keduanya adalah kita dapat membayangkan bahwa ruang di sekitarnya terus-menerus hancur dan berguncang, seperti badai, menyapu dan membuka. Energi teror memenuhi seluruh dunia dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Wu Chen melihatnya dengan tenang, dan merasa bahwa tidak ada yang istimewa tentang gerakan ini. Itu tidak berbeda dari keterampilan unik lainnya yang dibenci Huang Pu, dan kekuatannya kira-kira sama. Ini membuatnya merasa sangat bingung. Apakah tebakannya salah? Tidak ada sihir dalam gerakan ini. Wah, pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan yang kuat, yang tidak pernah tahu di mana itu, bergegas keluar. Itu sekuat badai, membawa kekuatan teror, dan menghantamnya dengan keras. Wajah Wu Chen telah berubah drastis. Kekuatan ini luar biasa dan kuat. Sungguh luar biasa dan tak terelakkan. Ah, sebelum Wu Chen sempat bereaksi, kekuatan ini telah menyerbu ke arahnya dan menghantamnya dengan keras. Dia berteriak keras. Tubuhnya langsung terguncang oleh sebuah pukulan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya dan mengalami banyak kerusakan. Masih dalam perjalanan, ketika mereka melihat ini, mereka semua menghela nafas. Mereka yang pernah terlibat dalam kebencian Huang Pu telah terpukul keras oleh gerakan ini. Dalam sekejap, mereka jatuh ke arah angin dan jatuh ke dalam kegagalan. Jurus kebencian abadi Huang Pu ini memiliki dua mode serangan. Ada satu set yang jelas dan satu set yang gelap. Inilah yang diciptakan oleh konstitusinya, karena konstitusinya adalah tubuh baik dan jahat, yang dapat dibagi menjadi dua bagian, tubuh baik dan tubuh jahat. Secara umum, yang dilihat orang adalah sisi tubuh baiknya, sedangkan sisi tubuh jahatnya disembunyikan olehnya, yang tidak akan mudah. Hanya dalam beberapa keadaan khusus, kita dapat menunjukkan kekuatan manusia super kita. Itu membuat orang takut, menyerang dengan kuat, dapat bertahan dan menghindar. Wu Chen tiba-tiba terguncang dan mundur beberapa zang, yang cukup untuk menghentikannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menenangkan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Setelah serangan ini, dia sangat menderita. Kekuatannya berkurang. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan lukanya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah mengapa dia terluka. Sebelumnya, di mana Huang Pu Changhen menyerangnya. Rasanya seperti menyerangnya dalam kehampaan. Itu seperti menyerangnya. Itu luar biasa. Sekarang kamu terluka. Apakah kamu ingin terus bertarung? Di sisi lain, Huang Pu Changhen menatap Wu Chen dan berkata dengan tenang bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, dia tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan menyerang dalam skala besar. Mengapa tidak bertarung sekarang karena tidak ada gunanya menang atau kalah? Wu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Di matanya, dia kuat dan ganas. Perang yang dahsyat itu pecah, mengguncang seluruh ruang, mengguncang, dan mengguncang seluruh dunia. Oh,
Mata Huang Pu sedikit terkulai. Sekarang, Wu Chen telah terluka. Dia pikir ketika pihak lain juga seorang jenius, dia tidak terus bertarung. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu gigih dan ingin bertarung lagi. Sulit untuk gagal, dia juga ingin menghancurkan jurusnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan trikku? Wu Chen berkata dengan ringan, seranganmu harus dihancurkan. Mendengar ini, Huang Pu marah. Kata-kata Wu Chen jelas merupakan semacam penghinaan terhadapnya. Dalam hal ini, dia tidak sopan. Dia langsung menyerang dan mengalahkan pria ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memecahkan trikku. Huang Pu tidak suka minum banyak. Kekuatan seluruh tubuhnya, ledakan kekerasan dan kekuatan yang dahsyat, seperti angin kencang, menyapu dan bergegas ke segala arah. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan langit dan bumi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Chen. Mereka bahkan tidak berkedip. Mereka semua ingin melihat metode apa yang bisa digunakan Wu Chen untuk melawan kebencian kaisar yang sudah lama. Bagi mereka, kesulitan gerakan ini bukan terletak pada gerakan itu sendiri, tetapi pada serangan yang dihasilkan oleh gerakan ini. Ini adalah serangan dari dua aspek, baik yang jelas maupun yang gelap. Mereka ditumpangkan untuk membentuk gerakan ini bersama-sama. Energi yang mengejutkan dan letusan yang konstan sudah cukup untuk membuat banyak orang membenci dan menjadi tak terkalahkan oleh gerakan ini. Wu Chen tersenyum sedikit, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Bagi orang lain, mungkin sulit untuk memecahkan putaran surga makam ini, atau bahkan tidak ada cara untuk menyelesaikannya sama sekali. Bahkan untuk sementara waktu, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia memiliki cara lain untuk menghadapinya. Baginya, tidak perlu memecahkan putaran surga makam ini, karena dia memiliki aksi sihir, yang cukup untuk memblokir segala jenis serangan di luar. Selama itu adalah serangan, selama itu tidak merusak gerakannya, itu tidak dapat menyerangnya. Karena itu tidak dapat menyerangnya, maka, tidak peduli seberapa pintar serangannya, itu juga merupakan hal yang virtual, dan itu tidak akan memainkan banyak peran sama sekali. 9 hari di kota Xianwang. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen meledak dengan suara keras, cahaya keemasan yang terang, seperti gelombang, menyapu keluar. Cahaya keemasan yang cemerlang, terus-menerus melonjak, menjadi Raja Peri yang besar. Raja abadi ini sangat besar dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan besar meletus, mengguncang seluruh ruang, bergetar dan bergetar terus-menerus. Kekuatan teror menyapu seluruh ruang, mengguncang seluruh ruang. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Melihat Raja Abadi di luar tubuh Wu Chen, mata semua orang menjadi cerah. Mereka semua tahu bahwa keterampilan unik Wu Chen ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan dapat menahan serangan yang kuat. Tidak peduli jenis serangan apapun, itu akan diblokir di luar. Selama Raja Abadi tidak hancur, itu dapat memastikan keamanan mutlak tubuh Wu Chen. Dan tepat ketika Raja Wu Chen berkumpul, badai dahsyat langsung menyerbu Raja Wu Chen, membawa energi teror dan menghantamnya dengan keras. Serangan teroris membuat Raja Wu Chen gemetar hebat dan gemetar tanpa henti. Namun, Raja Abadi Wu Chen memiliki pertahanan yang sangat tinggi, yang menahan serangan kekuatan eksternal yang kuat. Jadi ketika serangan Huang Pu Changhen mengenai Raja Abadi hanya menggigil beberapa kali, tanpa ada tanda-tanda hancur. Ledakan. Kemudian, setelah serangan sebelumnya, serangan lain segera menyerbu turun. Serangan ini, pemboman yang ganas di sisi kiri Raja Abadi Wu Chen, kekuatan yang kuat, pecah dan tersapu, membuat Raja Abadi gemetar lagi dan bergetar hebat. Serangan ini adalah 1 dan 2 serangan. Wu Chen terkejut. Dia mengerti bahwa gerakan Huang Pu Changhen ke Lun Mu Tianyu adalah gerakan 2 serangan. Selain 1 serangan di permukaan, ada serangan lain. Kedua serangan itu sama-sama kuat dan memiliki kekuatan teror super. Jika dia tidak memiliki keterampilan Raja Abadi dalam latihannya, dia akan memiliki peluang bagus untuk menghadapi gerakan Huang Pu Changhen. Aku tidak bisa menahannya. Apakah itu karena kebaikan dan kejahatan? Wu Chen mengerutkan kening. Dia teringat bahwa kebencian abadi milik Huang Pu tampaknya merupakan konstitusi khusus, tubuh yang terdiri dari kebaikan dan kejahatan. Konstitusi ini memiliki tubuh ganda, dan ada tubuh lain yang tersembunyi di dalam tubuhnya sendiri,
yaitu tubuh baik dan tubuh jahat. Tubuh baik dan tubuh jahat dapat saling menyerang, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Wu Chen mengerti bahwa Huang Pu Changhen telah meluncurkan tubuh jahatnya. Dengan efek khusus dari tubuh ganda, dia meluncurkan serangan unik dari satu serangan dan dua klik. Bagi orang-orang, serangan di permukaan mungkin sangat tahan, tetapi serangan dalam kegelapan sangat sulit. Sulit untuk menolak sama sekali. Namun, latihannya memiliki formula tubuh emas abadi. Energi mengerikan terus meletus, membentuk Raja Abadi yang sangat besar. Tubuh Raja Abadi memiliki fungsi yang sangat ajaib, yaitu, ia dapat menahan bentuk serangan lain dari luar, dan sulit untuk memberikan dampak langsung pada dirinya sendiri, apakah itu serangan tubuh baik atau serangan tubuh jahat, apakah itu serangan dinasti Ming di wajah atau dalam kegelapan tidak akan berdampak apapun padanya. Dengan kehadiran Raja Peri, kekuatan Raja Peri akan menahan serangan eksternal dan mencegahnya dari bahaya apapun. Mereka kagum. Tanpa diduga, Wu Chen begitu cerdas dan menemukan cara seperti itu untuk menahan mode serangan unik kebencian abadi Huang Pu, yang membuat mereka semua kagum. Itu luar biasa. Pria ini benar-benar monster. Sima Kong, Murong Feng, Del, semuanya kagum. Awalnya, mereka bertarung terakhir dengan Huang Pu Changhen. Namun, tanpa kecuali, mereka semua gagal total. Menghadapi mode serangan unik Huang Pu Changhen, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa gagal. Namun sekarang, kemunculan Wu Chen memberi mereka cara yang masuk akal untuk bertarung, yaitu mengumpulkan tubuh pertahanan yang kuat, dengan bantuan kekuatan tubuh pertahanan, untuk menahan serangan Huang Pu Changhen. Namun, mereka langsung terdiam. Kekuatan Huang Pu Changhen sangat kuat. Kekuatan serangannya tak tertandingi di dunia. Sangat sulit untuk memiliki pertahanan untuk menahan serangan pihak lain. Bagaimanapun, kekuatan mereka bukanlah lawan Huang Pu Changhen. Bahkan jika serangan Huang Pu Changhen datang, mereka memiliki tubuh kekaisaran pertahanan yang kuat, tidak dapat menahan kekuatan serangannya, akan langsung hancur, dan tidak akan ada kemungkinan lain. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Huang Pu Changhen, hanya kekuatan keras yang kuat yang paling mendasar. Tidak ada kekuatan yang cukup. Semuanya hanya omong kosong dan tidak memiliki efek sama sekali. Di tengah udara, wajah Huang Pu menjadi gelap. Dia menatap Wu Chen. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen memiliki gerakan yang begitu kuat. Sebelumnya, dia telah mempelajari tentang pertahanan Raja Abadi. Pertahanannya kuat, sangat mengerikan dan bertenaga. Dia mampu menahan semua serangan. Bahkan jika itu adalah serangan rahasia dari tubuh jahatnya, itu tidak dapat memainkan peran yang efektif. Sungguh menakjubkan. Huang Pu membenciku sejak lama, sekarang kamu bisa membawaku juga. Wu Chen tersenyum tipis. Setelah mengatur napasnya dan konstitusinya yang kuat, luka-lukanya jauh lebih baik dan ditekan. Pada dasarnya, tidak ada masalah. Nyanyian Phoenix. Wu Chen meledak dengan suara nyaring, mendesak kekuatan yang kuat dan momentum yang menakutkan. Itu pecah seperti gelombang, menyapu dan menyerbu ke segala arah, itu mengerikan. Baginya, untuk mengalahkan Huang Pu Changhen, dia tidak hanya mengandalkan tubuh Raja Abadi yang kuat. Fungsi tubuh Raja Abadi adalah untuk melindunginya dari kekuatan eksternal, dan dia tidak dapat mengalahkan lawan. Untuk mengalahkan lawan, dia harus mengandalkan aksi ofensif. Begitu lagu Dewa Phoenix keluar, nyanyian Sansekerta yang misterius tiba-tiba keluar. Nyanyian Sansekerta semacam ini sangat ajaib. Seperti ombak yang marah dan langit yang berguncang. Itu datang dari segala arah. Penuh dengan dewa dan Buddha, bernyanyi bersama. Sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Semua orang terkejut. Melihat semua ini dan mendengarkan nyanyian Sansekerta yang misterius, mereka merasa bahwa hati mereka telah dicuci dan disublimasikan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Begitu lagu ilahi Phoenix keluar, ada suara-suara tak berujung di seluruh dunia. Dengan nyanyian bahasa Sansekerta yang misterius, kekuatan teror juga melonjak keluar, mengguncang seluruh ruang, tak tertandingi luasnya. Energi tak berujung mengalir keluar dari segala arah, di seluruh ruang. Tidak ada lubang, tidak ada objek, tidak ada kerusakan. Serangan seperti itu sangat menakutkan dan menakutkan. Begitu wajah Huang Pu berubah, serangan Wu Chen sangat besar dan mengguncang bumi.
Itu menyerbu dari segala arah dan dengan cepat membungkus ruang di sekitarnya, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hancurkan untukku. Dalam menghadapi serangan Wu Chen, kebencian abadi Huang Pu tidak memiliki kecerobohan. Itu secara langsung mendesak aksi yang kuat dan energi teror untuk meledak dan mengguncang ruang. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Kekuatan surga Lunmu meletus darinya. Kekuatan yang dahsyat mengguncang seluruh ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus. Itu tidak dapat menahan energi yang sangat kuat ini dan memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Huang Pu Changhen mendongak ke arah Wu Chen. Dia tidak peduli seberapa kuat pertahanan Raja Abadi, atau seberapa kuat kekuatannya, atau seberapa kuat pertahanan Raja Abadi. Dia langsung menghancurkannya. Surga Lunmu. Huang Pu Changhen mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Kekuatan dahsyat keluar darinya, seperti gelombang besar, menyapu, sangat besar, mengguncang seluruh dunia, mengerikan. Energi teror menyebar dengan cepat, melonjak liar dan berdampak ke semua sisi. Serangan yang mengerikan seperti itu telah membuat semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka. Kekuatan kebencian abadi Huang Pu terlalu mengerikan. Aku tidak percaya, sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Tinju Huang Pu benar-benar mengerikan. Sangat kuat, menyebar liar dan terus-menerus berdampak pada ruang di sekitarnya, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus pecah. Itu sama sekali tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Melihat serangan Huang Pu Changhen, Wu Chen sama sekali tidak ragu. Dia langsung mendesak kekuatan yang dahsyat. Phoenix Divine Song bernyanyi, dan kekuatan yang kuat berfluktuasi. Itu menyapu seluruh ruang dengan liar dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat besar, mengejutkan dan menakutkan. Dengan nyanyian Phoenix Divine Song, energi teror menyembur keluar dari segala arah dan menyapu. Qi pergi ke Huang Pu untuk menekan kebenciannya. Serangannya juga sangat mengerikan, cukup untuk mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Pada saat ini, Huang Pu Changhen dan Wu Chen keduanya menggunakan serangan yang kuat, kekuatan yang mengerikan, dan terus-menerus terpancar, yang sangat mengejutkan dan mengguncang bumi. Mata semua orang tertuju pada mereka. Mereka tidak berkedip sama sekali. Sekarang, pertarungan antara kedua belah pihak telah memasuki tahap panas membara. Tidak seorang pun dapat memprediksi siapa pemenang akhirnya, karena kekuatan kedua orang itu sangat mengerikan, dan keduanya adalah ahli dalam keterampilan yang kuat dan horizontal. Pertarungan di antara mereka pastilah generasi muda di benua Tianwu. Pertarungan puncak. Bang! Di bawah tatapan kaget itu, dua energi yang kuat bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat meledak dari tengah, seperti gelombang yang mengamuk. Energi itu menyebar dengan liar, menyapu, dan menghantam seluruh dunia, dengan kekerasan yang tak tertandingi. Seluruh ruang bergetar hebat dan bergetar terus-menerus. Tidak mungkin untuk menghentikan guncangan. Energi yang ganas itu berubah menjadi angin dan hujan yang ganas. Energi itu menyebar dengan liar ke segala arah, yang membuat semua orang mengubah wajah mereka. Serangan kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan, yang berada di luar imajinasi mereka. Sekarang, semua orang memperhatikan kebencian Wu Chen dan Huang Pu. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan di antara mereka. Jika Huang Pu benci menang, maka posisinya akan kokoh dan tak tergoyahkan, karena satu-satunya yang memiliki harapan untuk menggoyahkan posisinya telah gagal. Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Di masa depan, di antara generasi muda di benua Tianwu, dia akan terus menjadi pemimpin. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang akan menggoyahkan posisinya lagi. Namun, jika Wu Chen memenangkan pertempuran, itu akan menjadi pertempuran pemusnahan posisi Huang Pu yang dibenci selamanya. Dia tidak akan lagi menjadi yang pertama dalam daftar Tianbei, yang terkuat dari generasi muda di benua Tianwu, dan mitos yang tidak pernah gagal. Semua kehormatan dan kemuliaannya akan digantikan oleh Wu Chen, dan kebangkitan Wu Chen akan menjadi benar mutlak tidak terbendung, tidak ada yang bisa mencapainya. Oleh karena itu, apakah Huang Pu Changhen terus mempertahankan statusnya atau apakah Wu Chen menghancurkan mitos dan membentuk kembali mitos miliknya tergantung pada hasil perang ini. Boom! Di bawah serangan kekuatan dua orang, ruang terus berguncang, yang tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini,
terus-menerus hancur, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Huang Pu membenci getaran tubuhnya. Dia terkena kekuatan yang kuat ini, yang membuat ki dan darahnya melonjak di sekujur tubuhnya. Dia terus melonjak liar, dan gelombang amarahnya mengguncang langit dan bumi. Serangan jahat. Huang Pu benci minum sedikit, mendesak tubuh jahat misterius, melancarkan serangan yang kuat, dan pergi ke Raja Peri Wuchen. Dia ingin menghancurkan seluruh Raja Peri dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Tubuh jahat yang tidak dapat dilihat atau dirasakan dengan jelas, sama seperti ketiadaan, tetapi benar-benar ada, karena dapat dilihat dari ancaman teror yang ditunjukkan oleh tubuh jahat. Hanya karena kita tidak dapat melihat dan merasakan dengan jelas, kita dapat melancarkan serangan secara tiba-tiba, energi yang melonjak, menyapu bersih, guncangan yang gila, teror dan kengerian yang tak tertandingi. Tubuh jahat itu bergegas keluar dengan cepat, membawa kekuatan yang kuat, dan bergegas keluar melawan Wu Chen dengan cepat, melancarkan serangan yang kuat terhadapnya. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat dan misterius melonjak keluar dari semua sisi, mengelilingi ruang di sekitarnya, energi yang melonjak, membungkus dari semua sisi, tetapi menghalangi serangan tubuh jahatnya. Apa? Huang Pu tidak ingin membuka matanya lebar-lebar. Melihat semua ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tubuh jahatnya memiliki kemampuan yang sangat misterius. Begitu meletus menjadi kekuatan, ia dapat memengaruhi semua hal dan menghancurkan segalanya. Ia tidak pernah terhalang oleh rintangan apapun, dan ia tak terkalahkan oleh langit dan bumi.